Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 10. Sarah akhirnya mempersilahkan Devon masuk. Benar saja, Devano segera menghambur ke arah Devon. Tampak senang ketika melihat Devon datang apalagi membawa banyak makanan enak. Om Hijau, Devano senang Om Hijau datang dan bawa ayam goreng. Devano jarang makan ayam goreng. Devano berucap dengan nada polos ketika sudah berada di meja makan sembari menyantap ayam goreng yang ada di tangannya. Wajah Devon mengeras seketika mendengar ucapan menyedihkan seperti itu. Ia segera menatap Sarah dengan tatapan membunuhnya. Sedangkan Sarah hanya bisa menunduk diliputi rasa bersalah. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan akan Om turuti. Devon berkata pelan tapi penuh penekanan. Beneran? Devano bertanya dengan ceria. Om, Devano mau ke taman hiburan, mau main-main di sana, mau makan es krim, gula-gula, dan banyak lagi. Kamu belum pernah ke sana? Tanya Devon kemudian. Belum, Mama bilang Mama gak punya uang. Jadi Devano sabar nunggu Mama sampai punya uang. Menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Devon sangat marah ketika mendapati kenyataan bahwa hidup anaknya sangat menyedihkan seperti ini. Devon marah dengan Sarah. Terlebih Devon marah terhadap dirinya sendiri. Ditatapnya Sarah dan wanita itu masih menunduk penuh dengan rasa bersalah. Akhirnya Devon bangkit dan berkata, "Lanjutkan makanannya. Om ada perlu sebentar sama Mama." Ucap Devon sembari menyeret Sarah masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata adalah kamar Sarah. Devon segera menutup pintunya, kemudian memenjarakan tubuh Sarah di antara kedua lengannya. Bajingan kamu Sarah. Devon menggeram pelan agar ucapannya tak terdengar sampai keluar. Jadi itu yang kamu sebut dengan mengasuh anak? Sarah menunduk. Ia tidak berani menatap ke arah Devon. Memang, selama ini ia sangat kurang memberikan kehidupan yang layak untuk Devano. Gajinya tak seberapa, hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan sehari-hari. Itu pun ia harus berhemat untuk kebutuhan yang tak terduga atau mungkin kebutuhan di masa mendatang. Sarah tahu bahwa ia belum bisa menjadi ibu yang baik. Tapi setidaknya, ia sangat menyayangi Devano dan berharap anaknya mendapatkan yang terbaik kelak. Aku tidak punya cukup uang untuk hidup mewah. Sialan. Lalu kenapa kamu dengan begitu sombongnya menolak pemberian Arman? Sarah menatap Devon seketika. Karena aku bukan pelacur yang dibayar setelah memberi kepuasan. Persetan. Di mataku, kamu tetap pelacur. Tamparan keras Sarah jatuh pada pipi Devon, membuat wajah lelaki itu terlempar ke samping. Sarah memang sering mendapatkan penghinaan, tapi Sarah tidak suka jika penghinaan itu keluar dari bibir lelaki ini. Keduanya diliputi dengan amarah. Segera Devon mencengkeram rahang Sarah. Berani-beraninya kamu, ucapnya dengan napas memburu. Aku memang bukan ibu yang baik, tapi aku bukan pelacur. Air mata Sarah jatuh begitu saja. Tidak, ia tidak ingin menangis di depan lelaki ini. Tapi sialnya, ia tidak bisa menahan tangisnya. Perkataan Devon benar-benar menyakiti hatinya. Sarah tak tahu kenapa bisa seperti itu. Dengar Sarah, aku tidak peduli dengan kehidupanmu yang menyedihkan. Sungguh, aku tidak peduli. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku hidup menyedihkan seperti kamu. Devon, Sarah melirih kesakitan. Cengkeraman Devon semakin mengeras. Jangan pernah larang aku untuk menemuinya, ucapnya penuh penekanan. Setelah itu, Devon melepaskan diri Sarah.
dan membiarkan wanita itu merosot ke lantai. Sarah merasa hancur saat Devon dengan sengaja menunjukkan seberapa tak berartinya hidupnya untuk Devano. Ia bukan ibu yang baik, seakan kata-kata itu diacungkan oleh Devon kepadanya. Dan ya, ia memang bukan ibu yang baik. Hari itu juga Devon mengajak Devano jalan-jalan ke taman hiburan. Devano sangat senang, apalagi saat Sarah mengizinkannya pergi. Devano sebenarnya ingin agar mamanya juga ikut, tapi Sarah harus kerja. Akhirnya Devano mengerti dan tetap pergi dengan Devon. Devano asik menaiki aneka wahana, sedangkan Devon setia menemani dan melihat dari dekat. Tak lupa, ia juga bermain-main dengan badut yang ada di sana, berlari-larian, dan Devon hanya bisa tertawa lepas melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Devano. Devon tak mengerti apa yang terjadi dengannya. Selama ini, ia tidak pernah menyayangi siapapun, perhatian dengan siapapun. Ia dididik sebagai penerus yang harus memiliki hati sedingin es. Tapi saat melihat Devano, semua seakan mencair seketika. Devano menjadi satu-satunya orang yang mampu membuatnya tertawa selepas ini. Devano satu-satunya orang yang mampu membuatnya memiliki sebuah rasa sayang untuk anak tersebut. Padahal, mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu. Tapi Devon merasa ada sebuah ikatan yang tak akan pernah terputus oleh apapun. Devano sudah seperti belahan jiwanya, dan ia akan melakukan apapun untuk putranya tersebut. Pada saat Devano berlari-larian, Devano terjatuh. Devon terkejut mendapati hal itu, apalagi ketika Devano tiba-tiba menangis kesakitan. Ia segera berlari menghampiri Devano, menggendong anak tersebut dan mendudukkan ke kursi terdekat. Kemudian dia duduk berjongkok di hadapannya. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya penuh perhatian. Ada sebuah goresan luka di lutut Devano, dan itulah yang membuat anak itu kesakitan. Devon mengeluarkan sapu tangannya, membasahinya dengan sebotol air yang ia bawa, kemudian membersihkan luka Devano agar pendarahannya terhenti. "Gak apa-apa, jagoan gak boleh nangis," ucap Devon dengan lembut. Devon tak mengerti kenapa ia bisa memiliki sikap selembut ini. Sial. "Papa, maksud Om beliin kembang gula ya, biar gak nangis lagi." Devano menatap Devon dengan wajah bingung. "Kenapa harus kembang gula?" "Kembang gula rasanya manis, bisa mengobati rasa sakit. Om yakin kamu gak akan nangis lagi setelah memakannya." "Kalau begitu, Devano minta 2. Devon mengangkat sebelah alisnya. "Kok banyak? Buat apa?" "Satunya buat Mama, soalnya Mama suka nangis sendiri tiap malam. Kalau Devano ngasih kembang gula, nanti Mama gak akan nangis lagi." Devon tak tahu apa yang ia rasakan setelah mendengar pernyataan Devano. Ia hanya merasa seperti sial. Devon mengumpat dalam hati. Bersambung, nantikan episode 11-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.